Pagi adik-adik. Halo adik-adik. Gimana kabarnya? Semoga sehat-sehat saja ya. Masih semangat kan? Harus dong. Oh, langsung mau tes dulu nih. Gimana yel-yelnya? Ayo kita coba Siap? yuk. Siap ya? 1. GKT Betari Kids. Doa, yes. Firman, oke. Wow, keren. Mantap. Lasu Yeni Masuk Sheila. dan Lasu Beta. Hari ini mau menemani adik-adik semua nih di sekolah minggu. Yo, sebelum kita mulai, kita mau doa dulu ya. Ayo adik-adik kita berdoa ya. Ya Tuhan, kami sungguh berterima kasih karena Tuhan sudah menyertai kami dan kami bisa diberikan kesempatan untuk bisa sekolah minggu hari ini. Tuhan tolong sertai sehingga kami bisa mengikuti ibadah sekolah minggu ini dengan baik dan kami bisa mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Terima kasih ya Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, ayo kita semangat memuji Tuhan karena Tuhan Yesus baik pada kita. Kita nyanyikan lagu Memuji Tuhan Selalu. Harus nyanyi dengan semangat ya adik-adik. Papa Mama ikut ya. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Puji, puji, mari kita puji Dia. Puji, puji, mari kita puji Dia. Nah, Lasa punya bunga. Buat apa tuh Lasa? Buat apa ya? Buat main. Kita mau bernyanyi sambil bermain memuji Tuhan. Caranya, kalau bunganya diangkat tinggi, adik-adik nyanyi yang keras. Keras banget ya adik-adik. Keras banget. Harus semangat nyanyinya. Kalau bunganya direndahkan, adik-adik nyanyinya bisik-bisik. Kalau bunganya di tengah, biasa. Nyanyinya biasa ya, suaranya biasa. Oke? Oke. Kita coba yuk. Puji Tuhan selalu. Yang keras. Mari kita puji Dia. Tuhan selalu, mari kita puji. Keras lagi. Puji, puji, mari kita puji Dia. Puji, puji, mari kita puji Dia. Sekali lagi. Puji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Biasa. Puji, puji, mari kita puji Dia. Yang keras. Puji, puji, mari kita puji Dia. Yeay. Nah adik-adik, kita tidak boleh lelah untuk memuji Tuhan karena Tuhan itu begitu baik buat kita seperti yang udah dibilang sama Lucy ini tadi. Karena Tuhan itu benar-benar selalu beserta sama kita. Tuhan itu ada di manapun, mau di gunung, mau kita menyelam ke bawah samudra, itu Tuhan pasti ada di samping kita. Ayo lusu-lusunya mau ngajak adik-adiknya buat nyanyi satu lagu lagi. Udah kidaki. Daki, 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 gunung yang tinggi. Ku turun, 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 lembah yang gelap. Ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku. Ku terbang, 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 terbang luar angkasa. Ku selam, 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 selam dalam samudra. Ku dayung, 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 dayung perahu di sungai. Yesus besertaku. Di kanan. Kau ada di kiri, kau ada di atas dan di bawah, kau ada di suka, kau ada di duka pun, kau ada karena Engkaulah Yesusku. Sekali lagi. Daki, 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 gunung yang tinggi. Ku turun, 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 lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku. Terbang. Ku terbang, 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 terbang luar angkasa. Ku selam, 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 selam dalam samudra. Ku dayung, 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 dayung perahu di sungai. Yesus besertaku.
Sekarang adik-adik siapkan hati. Mau ambil catatan boleh. Siapkan hatinya, duduk yang manis. Kita mau dengarkan firman Tuhan hari ini oleh Lesuberta. Duduk yang manis ya. Halo adik-adik. Hari ini kita juga mau dengar firman Tuhan lagi. Kita bersyukur ya, kita dikasih kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan. Ayo adik-adik, kita mau fokus untuk dengar firman Tuhan. Kita berdoa ya. Tuhan, terima kasih karena Tuhan baik. Tuhan memberikan kami kesempatan untuk mendengar firman Tuhan. Tuhan tolong kami menjadi anak yang baik. Kami bisa mendengar dan melakukan firman Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, di sini Lase punya buku. Bukunya tentang ada macam-macam profesi ya. Nah adik-adik, kalau misalnya kita sedang membutuhkan sesuatu, pasti kita akan menuju ke orang yang tepat. Misalnya nih, kalau kita sakit, kalau kita demam, kita sakit kepala. Nah, biasanya kita cari apa? Obat ya. Nah, atau kalau sakitnya sudah bertambah parah, kita langsung ke rumah sakit. Kita cari siapa ya? Petani? Bukan. Astronot? Bukan. Siapa ya? Dokter. Iya, kita cari dokter supaya kita bisa sehat. Nah, misalnya nih, kalau kita di sekolah, kita butuh diajar. Kalau misalnya kita kesulitan dalam belajar, biasanya kita cari siapa kalau di sekolah? Cari siapa? Siapa ya? Policeman? Princess? Masa cari princess? Enggak ya, kita cari siapa? Guru. Kita cari ibu guru, kita cari bapak guru, kita cari mungkin papa mama kita di rumah yang lebih ngerti kita pelajaran yang sulit. Nah adik-adik, banyak hal yang kita mengalami kesulitan, kita akan cari orang yang tepat. Masih ada banyak nih, misalnya kalau kita ada kebakaran dan sebagainya, kita akan telepon untuk pemadam kebakaran. Kita akan mencari orang yang tepat. Nah, seringkali karena kita sudah dapat orang-orang yang tepat itu, kita lebih mengandalkan orang lain seperti papa mama kita, koko cece kita, guru-guru di sekolah, dokter. Kita lebih mengandalkan mereka dan juga kadang kita mengandalkan diri kita sendiri daripada kita mengandalkan Tuhan. Adik-adik, di Alkitab dulu kala ada kisah tentang seorang bernama Yusuf. Yusuf tidak pernah berpikir dalam hidupnya kalau suatu hari nanti ia akan mengalami begitu macam kesulitan. Ia merasa hidupnya baik-baik saja. Di antara saudara-saudaranya, Yusuf adalah orang yang paling disayang oleh papanya. Ia pakai baju yang bagus, ia menikmati makanan yang enak, dia sangat disayang oleh papanya. Nah adik-adik, karena itulah saudara-saudaranya sangat iri dengan si Yusuf. Mereka berpikir bagaimana supaya Yusuf tidak ada dalam hidup mereka. Nah, jahat ya kakak-kakaknya ya. Lalu mereka berpikir, akhirnya mereka menjual Yusuf. Awalnya mereka mau membuang, tapi mereka tidak jadi membunuh Yusuf. Mereka akhirnya menjual Yusuf kepada orang Mesir. Dari situlah awal kesulitan hidupnya Yusuf. Di Mesir, Yusuf menjadi seorang budak. Wah, jadi seorang budak itu nggak enak ya adik-adik. Oh ya, adik-adik bisa lihat ceritanya dari Kejadian ya. Kitab Kejadian 39 sampai 50. Panjang sekali kisahnya. Oleh sebab itu Lase di sini ceritakan untuk adik-adik ya. Setelah di Mesir, si Yusuf mengalami banyak kesulitan. Ia jadi budak. Budak itu seperti pembantu sedih sekali zaman itu. Ia mengalami begitu banyak kesulitan. Tetapi Yusuf dengan tekun menjalani kesulitannya. Ia selalu percaya bahwa Tuhan akan menolongnya. Sehingga ia menjadi satu kepercayaan oleh seorang yang bernama Potifar. Tetapi tidak berhenti di situ adik-adik. Sedihnya, istri dari Potifar berbohong tentang Yusuf. Sehingga Yusuf harus dimasukkan ke penjara. Sedih ya.
Kasihan sekali Yusuf. Di penjara, Yusuf juga mengalami kesulitan. Lama sekali ia di dalam penjara. Dia menolong orang sehingga supaya orang itu bisa mengingatnya. Tetapi orang itu lupa kepada Yusuf. Sampai pada satu hari, Raja Fir'aun bermimpi. Ia bermimpi sesuatu yang sangat mengganggu pikirannya. Ia menanyakan kepada banyak orang, siapakah yang bisa mengartikan mimpiku? Kebetulan sekali seorang juru minuman, si Raja Fir'aun pernah diartikan mimpinya waktu di dalam penjara oleh seorang yang bernama Yusuf. Oleh sebab itu, si juru minuman itu meminta Yusuf untuk mengartikan mimpi Raja Fir'aun. Dari sinilah mulai bagaimana kehidupan Yusuf lebih baik. Adik-adik, ketika ia mengartikan bagaimana mimpi raja, dari situ raja percaya bahwa Yusuf adalah orang yang hebat. Ia memakai Yusuf menjadi orang kepercayaannya. Yusuf diberikan kuasa untuk mengatur banyak hal di Mesir. Ia menjadi orang yang sangat terkenal. Sampai pada suatu hari, Mesir dan seluruhnya mengalami kelaparan. Sesuai dengan arti mimpi si Raja Fir'aun. Dari situlah saudara-saudara Yusuf datang ke Mesir untuk mencari makanan. Dan Yusuf bertemulah dengan saudara-saudaranya di sana. Adik-adik, Yusuf luar biasa. Dalam kesulitan itu, dia selalu mengandalkan Tuhan. Dia tidak pernah kecewa kepada Tuhan. Sampai ketika ia bertemu dengan saudaranya, ia tidak merasa benci kepada saudaranya. Ia berkata kepada saudaranya, meskipun kalian mereka-rekakan hal yang jahat kepadaku, tapi aku percaya bahwa Tuhan memberikan rencana yang baik dalam hidupku. Wah, perjalanan kehidupan Yusuf bukanlah yang mudah, tapi ia mempercayakan Tuhan dalam hidupnya. Adik-adik, mungkin kita mengalami banyak kesulitan ya. Kita mungkin mengalami kesulitan waktu di sekolah, ada pelajaran yang sulit untuk kita bisa pelajari. Mungkin kita juga mengalami kesulitan ketika kita sakit. Kita tidak bisa ngapa-ngapain waktu sakit. Kita mengalami kesulitan mungkin secara keuangan. Kita tidak bisa bayar uang sekolah, kita tidak bisa beli baju seragam dan sebagainya. Mungkin kita juga mengalami kesulitan di tengah keluarga kita. Kita punya koko cece yang mungkin kurang menyenangkan untuk kita. Kita mungkin punya papa mama dan juga lagi sedang ada masalah. Kita mengalami kesulitan. Tapi adik-adik, hari ini kita belajar bagaimana kita mengatasi kesulitan kita. Seringkali kita mengatasi kesulitan kita mengandalkan orang lain dalam hidup kita. Kita minta tolong papa mama untuk menolong kita. Kita minta tolong guru kita untuk menolong kita. Nah, dari Yusuf kita melihat bagaimana ketika kita mengalami kesulitan, kita mau mengandalkan Tuhan dalam hidup kita. Waktu kita sakit, kita boleh mengandalkan dokter, kita boleh mengandalkan obat. Tapi kita juga percaya, kita harus berdoa supaya kita bisa sembuh. Karena papa, mama, dokter, guru, semua yang membantu kita itu adalah hadiah dari Tuhan untuk kita. Mereka diberikan Tuhan untuk menolong kita. Oleh sebab itu, dalam setiap kesulitan, kita boleh mengandalkan guru, dokter, papa mama, teman-teman. Tapi kita juga jangan lupa, kita harus lebih mengandalkan Tuhan dalam kesulitan kita. Tahukah adik-adik, Tuhan sangat peduli dengan kita. Tuhan mendengar setiap doa kita. Tuhan mengerti apa yang menjadi kesulitan kita. Adik-adik, ada satu cerita tentang seorang laki-laki. Ketika hari itu di rumahnya dan seluruh di daerah di rumahnya mengalami banjir. Banjirnya sangat besar sehingga berlahan-lahan air mulai meninggi. Dia naik ke atas atap agar tidak tenggelam. Orang ini sangat percaya bahwa Tuhan akan menolong dia. Dia berdoa kepada Tuhan. Tuhan, tolonglah aku. Aku akan tenggelam sesaat lagi. Tolong bantu aku supaya aku tidak tenggelam. Setelah doa itu tiba-tiba datanglah seorang tetangganya yang membawa perahu. Dia bilang, "Hei anak muda, ayo turun, naiklah perahu kami. Perahunya masih cukup, kamu akan selamat."
Tapi pemuda itu tidak mau naik perahu itu. Dia bilang, tidak, aku percaya Tuhan akan menolongku. Akhirnya tetangganya itu pun pergi. Tidak lama kemudian ada seorang lagi yang membawa perahu karet yang besar. Kemudian orang itu berkata, "Hai anak muda, ayolah naik perahu karetku. Masih ada tempat yang sangat luas. Kamu lama-lama di sini akan tenggelam, air semakin naik." Terus orang itu berkata, anak muda itu, tidak, aku tidak mau naik. Aku percaya bahwa Tuhan akan menolongku. Akhirnya perahu karet dan orang baik itu pun pergi. Air semakin meninggi, hingga hampir menuju ke atap. Anak itu semakin takut. Tuhan, kenapa tidak menolongku? Tiba-tiba ada helikopter yang datang. Kemudian helikopter itu menurunkan talinya supaya anak muda itu bisa menggapainya dan naik ke helikopter itu. Tetapi anak muda itu tidak mau menggapainya. Dia percaya bahwa Tuhan akan menolongnya. Sehingga helikopter pun itu pergi. Dan air semakin meninggi. Dan akhirnya anak muda itu pun tenggelam. Adik-adik, ketika kita percaya Tuhan menolong kita, kita juga harus bisa melihat dengan baik. Tuhan menolong kita dengan berbagai macam cara. Tidak langsung Tuhan datang, tidak langsung dengan hal yang spektakuler. Tuhan menolong kesulitan kita dengan cara yang banyak. Tuhan mengirimkan ibu guru, Tuhan mengirimkan lause-lause di gereja, Tuhan mengirimkan papa mama, Tuhan mengirimkan koko cece yang bantuin kita. Atau sekedar teman-teman yang memberikan kita satu mangkuk makanan atau satu slice kue yang manis. Adik-adik, Tuhan menolong kita mengatasi kesulitan dengan banyak hal. Nah, adik-adik, mari kita mau seperti Yusuf, mengandalkan Tuhan dalam segala kesulitan kita. Adik-adik, seperti Yusuf hari itu, Tuhan memakai Raja Fir'aun. Tuhan memakai Potifar yang baik. Tuhan memakai si juru minuman untuk menolong Yusuf. Sehingga pada akhirnya Yusuf bisa selamat. Yusuf bisa mengalami hidup yang baik. Dia sangat mengandalkan Tuhan. Mari kita juga mau mengandalkan Tuhan dalam hidup kita. Kita mau berdoa, kita mau mengatakan kepada Tuhan apa yang menjadi kesulitan kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kami datang pada hari ini kepadamu. Kami datang dengan segala kesulitan yang kami alami. Kami datang dengan kesulitan belajar kami. Kami datang dengan kesulitan di tengah keluarga. Kami datang kesulitan kami yang mungkin kami sedang sakit. Tuhan, kami berdoa. Kami percaya bahwa Tuhan akan menolong kami. Tuhan akan mengirimkan orang-orang baik dalam hidup kami. Tuhan akan memakai obat. Tuhan juga akan menolong kami belajar. Tuhan juga akan memberikan kami jalan-jalan yang keluar yang baik buat kami. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa, kiranya Tuhan tolong kami agar kami menjadi anak-anak yang selalu melibatkan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, ingat doa kami. Amin. Nah adik-adik, Lose juga mau mengajak kita untuk menghafal ayat hafalan. Ayat ini akan menolong kita untuk terus mengingat betapa Tuhan baik dalam hidup kita. Kita mau ayat hafalan kita dari Roma 8 ayat 28 yang berbunyi demikian. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Ayatnya panjang ya. Gak apa-apa, dihafal pelan-pelan ya adik-adik. Sedikit demi sedikit dihafalnya ya. Supaya kita bisa ingat ayat ini ketika kita mengalami kesulitan. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Baik dalam senang, dalam susah, untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kita. Semangat ya adik-adik, kita mau mengandalkan Tuhan dalam hidup kita. Dadah! Nah adik-adik, seperti yang sudah dijelaskan sama Loseberto tadi tentang firman Tuhan, bahwa kita punya satu penolong, yaitu Allah kita. Seperti Yusuf yang selalu menaruh harapannya pada Allah.
Nah, sekarang losu-losunya mau ngajak adik-adik buat nyanyi satu lagu, yaitu Dia Penolongku. Ini lagu baru ya adik-adik, jadi kita belajar sama-sama. Kita pakai gerakan ya. Kejar cita-citaku, kejar cita-citaku, ku takut dalam doaku, ku taruh harapanku pada Yesusku, karena Dia penolongku. Takkan ku lelah, sekolah tiap hari, takkan ku lengah, belajar tiap kali, karena ku tahu ku sanggup melakukan karena Yesus penolongku. Ku kejar cita-citaku, ku takut dalam doaku, ku taruh harapanku pada Yesusku, karena Dia penolongku. Tiba ulangan, tak pakai contek-contek, tiba ulangan, tak pakai tanya-tanya, karena ku tahu ku sanggup melakukan karena Yesus penolongku. Cita-citaku, ku takut dalam doaku, ku taruh harapanku pada Yesusku, karena Dia penolongku, karena Dia penolongku, karena Dia penolongku. Nah, adik, jangan lupa hafalkan ayat hafalannya tadi ya. Jangan lupa kerjain challenge-nya juga. Nah, adik-adik semangat menjalani hari-hari ini bersama Tuhan penolong adik-adik. Siap ya? Siap dong. Nah, Semangat. adik-adik, sekolah minggu hari ini sudah selesai. Jangan lupain firman Tuhannya ya. Kita harus mengandalkan Tuhan dalam apapun yang kita kerjakan. Nah, lesson-nya mau tutup dalam doa nih. Ayo kita siap-siap untuk berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebaikan Tuhan Yesus. Terima kasih karena menjadi penolong kami yang setia. Tuhan, kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya Engkau senantiasa menolong kami. Amin. Amin. Sekolah minggu selesai. Dadah, sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus berkati.